bersama-sama bisa mengikuti acara webinar yang ditaja oleh komunitas belajar cemerlang SMP Negeri 1 Kandis dengan tema pemanfaatan Google Slides dalam pembelajaran berbasis Chromebook. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik yang kami hormati Esok dari Kadif Dikbud Kabupaten Siak. Yang kami hormati Bapak Fahrul Roji MPD selaku Sekretaris Disdikbud Kabupaten Siak. Yang kami hormati Ibu Santi Syafrida SPD MM selaku pengawas tingkat SMP Disdikbud Kabupaten Siak. Yang kami hormati Ibu Randa Jufrianti MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kandis serta Ketua Komunitas Belajar Cemerlang SMP Negeri 1 Kandis. Yang terhormat Bapak Heri Ramadhani SPD selaku narasumber kita pada siang hari ini. Dan tak terlupa pula yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru hebat peserta webinar pada siang hari ini. Baik, saya Farah Hartani selaku pada webinar siang hari ini. Sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa hadir bersama Bapak Ibu semua dalam forum ini yang penuh pengetahuan dan inspirasi. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita mintakan sekapur siri dari Ibu Dr. Randa Jufrianti MPD selaku Ketua Komunitas Belajar Cemerlang SMP Negeri 1 Kandis yang merupakan penyelenggara kegiatan webinar pada siang hari ini. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bu Iva. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Santi Saprida sebagai pengawas sekolah. Yang kami hormati narasumber Bapak Heri Ramadhani. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah serta guru hebat yang sudah berada di ruangan virtual ini. Alhamdulillah kepada Allah kita bersyukur karena izinnya lah kita bisa bersama-sama bertatap di dunia maya ini untuk mengikuti webinar yang insya Allah akan kita laksanakan sebentar lagi. Tentu kita berharap Allah memberikan izin, memberikan kesempatan ini sehingga kita bisa mengambil manfaat dari webinar yang kita laksanakan pada saat ini. Pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kita bersalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak maaf Ibu, dihidupkan lagi speakernya Bu. Ya, silakan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di ruang ini untuk mengikuti webinar kita. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa teknologi sudah memasuki segala kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan. Kita tidak bisa menahannya, dia melaju begitu pesat, suka tidak suka, mau tidak mau kita menerima kehadirannya termasuk di dunia pendidikan. Nah, berkenaan dengan itu, dunia teknologi ini mengenalkan kita pada pembelajaran digital yang merupakan suatu sistem yang memfasilitasi pembelajaran agar mampu dan dapat melakukan pembelajaran yang lebih luas, lebih menarik, lebih bervariasi,
baik teks, tekstual, audio, maupun yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengimplementasikan pembelajaran digital, tentunya guru-guru hebat harus merancang dan mendesain pembelajaran yang menarik dari berbagai aplikasi yang tersedia. Berkenaan dengan itu, kami komunitas belajar cemerlang SMP Negeri 1 Kandis pada hari yang berbahagia ini ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi cerita, serta juga ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu tentang kegiatan webinar yang kami laksanakan pada hari ini dengan tema pemanfaatan Google Sites dalam pembelajaran berbasis Chromebook, yang pada hari ini akan disampaikan oleh rekan kami, Bapak Heri Ramadhani SPD. Berkenaan dengan itu, kami tentu berharap apa yang sama-sama kita saksikan di dalam webinar ini dapat menjadi wadah untuk saling bertukar pikiran, saling memberikan masukan dan saran, dengan harapan tentu saja kita sebagai bahagian dari dunia pendidikan yang memegang peranan penting dapat mengimplementasikan ilmu ini di dalam proses pembelajaran, sehingga anak kita dapat merasakan apa yang kita laksanakan. Terlepas dari itu, kami sebagai penyelenggara mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Jufriyanti. Selanjutnya kita kepada Ibu Nita, Ibu Santi Satida SPDMM untuk memberikan kata sambutan pada kegiatan webinar. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Jufriyanti, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kandis. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 1 Kandis. Kita Bapak Ibu yang tidak bisa disebutkan namanya yang hadir di dalam Google Meet ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan waktu, kesempatan kita untuk melaksanakan kegiatan webinar ini. Seiring salam kita kirimkan Nabi besar Muhammad SAW dengan menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, kegiatan webinar ini adalah sebagai salah satu agenda dari SMP Negeri 1 Kandis untuk aktif di dalam PMM. Dengan tema pada hari ini adalah penggunaan Chromebook dalam proses pembelajaran. Bapak dan Ibu, SMP Negeri 1 Kandis ini mendapat bantuan Chromebook dari pemerintah Kabupaten Siak. Dan salah satu upayanya adalah guru-guru beserta tim kerjanya telah mempersiapkan materi pelajaran di Chromebook. Saya selaku pengawas sekolah sangat mendukung kegiatan seperti ini, walaupun di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu, terima kasih saya ucapkan sebagai pengawas sekolah yang telah menyediakan waktu dan kesempatannya pada hari ini. Kemudian, manfaat Chromebook ini kepada siswa dan guru sangat banyak sekali. Mungkin pada hari ini Pak Heri Ramadhani akan menampilkan kegunaan yang lain dari Chromebook untuk kemudahan guru dan siswa. Saya akhiri dahulu, saya persilakan kepada Pak Heri untuk melanjutkan kegiatan ini. Saya akhiri dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Pengawas. Baik, sebelum kita memasuki inti acara, izinkan saya memberikan beberapa panduan teknis. Yang pertama, pastikan mikrofon Bapak Ibu semua dimatikan atau unmute selama presentasi berlangsung. Dan yang kedua, kami mohon kepada Bapak Ibu semua untuk membuka kameranya selama kegiatan ini berlangsung. Dan mungkin untuk yang ketiga, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan Bapak Ibu untuk menekan tombol raise hand atau menuliskannya di kolom chat pada fitur tanya jawab yang telah tersedia. Mari kita jadikan webinar ini sebagai wadah untuk melakukan pertukaran ide dan inspirasi yang Bapak Ibu miliki. Selamat mengikuti acara ini dan jangan ragu untuk berkontribusi dalam sesi tanya jawab nanti, serta post-test dan refleksi pada rangkaian webinar ini. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Moderator yang akan menjembatani prosesnya webinar pada siang hari ini. Kepada Ibu Ade Mismadewi, SPD, kami persilahkan. Ya, beri tepuk tangan untuk host kita hari ini, Ibu Iva Nurhartanti SE. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin peserta webinar siang hari ini. Senang sekali saya Ade Mismadewi, moderator pada sesi hari ini menyambut Bapak Ibu semua dalam kegiatan webinar hebat kita pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia tentunya. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya dalam segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Salawat dan salam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya yang telah sama-sama hadir pada webinar siang hari ini. Kemudian sebelum dimulai, sebagai moderator, saya juga tak mau kalah tentunya dengan host kita yang telah memulai dengan pantunnya, karena ini adalah ciri khas kami dari Kabupaten Riau tentunya dengan adat pantunnya. Untuk itu izinkan saya memberikan pantun di hadapan Bapak Ibu hebat semuanya. Pasang pelita dapatkan sinar, senyum ditebar tampaklah manis. Kita berkumpul di acara webinar, sajian dari komunitas belajar SMPN 1 Kandis. Pantun kedua, masak nasi dengan lauknya, setelah masak kami hidanglah. Terima kasih atas waktunya. Mari kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan doa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan dimulainya dengan doa kita bersama, webinar siang hari ini berjalan lancar, dan penuh berkah, kebermanfaatan untuk kita bersama. Topik webinar kita hari ini adalah pemanfaatan Google Site dalam pembelajaran berbasis Chromebook, yang tentunya sangat relevan dengan zaman sekarang yang seluruh pembelajaran itu pada umumnya serba digital. Jadi kita harus ikut dengan perkembangan zaman. Baik, sebelum kita memperkenalkan narasumber hebat kita pada siang hari ini, kami akan menyampaikan bahwa webinar yang kita adakan siang hari ini berskala 32 jam pelajaran yang nantinya akan bersertifikat yang akan diberikan kepada kita semua peserta yang hadir pada siang hari ini. Ada beberapa ketentuan tentunya agar webinar kita ini benar-benar memberikan efek manfaat baik bagi penyelenggara maupun bagi kita peserta yang mengikuti kegiatan siang hari ini. Nah, dengan durasi 32 jam pelajaran itu, kita di sini nanti berkewajiban untuk
tentunya mengisi absensi atau presensi yang nanti akan dikirim oleh tim penyelenggara di dalam linknya, link absensi nanti mungkin di kolom komentar atau melalui grup WA webinar kita pada hari ini. Kemudian juga ada berupa tugas 1 dan tugas 2 nanti mungkin akan diberikan oleh narasumber hebat kita. Ya, itu semua mungkin hanya sebagai untuk meyakinkan diri bahwa kegiatan webinar kita pada hari ini benar-benar ada manfaatnya yang dapat kami nilai dari kegiatan-kegiatan aplikasi yang Bapak aplikasikan setelah mengikuti webinar kita siang ini. Kemudian nanti kegiatan selesai, kita akan berikan post test dan juga refleksi yang nanti akan diinformasikan melalui grup WA webinar. Untuk itu kami sampaikan kepada seluruh peserta agar tetap berada di grup webinar kita dalam kegiatan hari ini. Ya, sehingga informasi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya bisa selalu kita ikuti dan kita ketahui. Baik, ya. Nah, bagaimana pemanfaatan Google Slides di era pembelajaran saat ini? Tentunya itu akan disampaikan oleh narasumber hebat kita pada siang hari ini hadir bersama-sama kita. Beliau adalah seorang guru hebat SMPN 1 Kandis yang telah mengajar dengan masa kerja 20 tahun, lulusan pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Ibu guru hebat, hadirin webinar berbahagia, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah pembicara kita siang ini, Bapak Heri Ramadhani S. Kami beri ruang kepada Bapak untuk menyampaikan materi yang sama-sama kita tunggu, ya, informasi berbaginya kepada kita semua. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, bismillah. Terima kasih Bu Ade. Saya terkesima Bu Ade dengan kata-kata Ibu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih. Tadi sudah dibuka oleh Ketua Komunitas dan ada dari Ibu Pengawas. Bahwasanya kegiatan kita ini adalah berbagi Bapak Ibu. Alhamdulillah kita dipertemukan di ruangan meeting ini dalam rangka belajar bersama-sama Bapak Ibu. Bagaimana memanfaatkan Chromebook yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah kepada kita semua agar percepatan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan berbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini izin ya saya berbagi di sini. Kita bersama-sama belajar. Dalam hal bukan berarti saya yang paling bisa, saya yang paling tahu di sini Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sama-sama belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu bagaimana pemanfaatan Google Sites, ya. Google Sites dalam pembelajaran berbasis Chromebook. Karena kita tahu bersama semuanya Bapak Ibu, pemerintah daerah sudah memberikan Chromebook kepada kita semua. Jadi bagaimana Chromebook yang diberikan kepada kita semua untuk Ananda dalam pembelajaran bisa lebih efektif, percepatan pembelajaran bisa lebih maksimal. Bapak Ibu semuanya, Bu Ade, izin saya berbagi layar. Sudah kelihatan, Bu Ade? Sudah, Bapak? Sudah.
sudah tampil di layar. Oke. Sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, pemanfaatan Google Site dalam pembelajaran. Sudah ya? Sudah. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, izin pada beberapa menit ke depan waktu yang diberikan kepada saya, kita akan bagi beberapa kegiatan. Bapak Ibu, yang pertama, kita akan bersama-sama mengenal Google Sites dan bagian-bagian editornya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar atau bersama-sama melihat contoh penggunaan Google Sites dalam pembelajaran berbasis CB Chromebook. Kemudian yang ketiga, kita akan coba mempraktekkan pembuatan Google Sites. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kita akan menggunakan yang namanya aplikasi Google Group. Ini untuk memberikan link Google Site yang sudah kita buat kepada Ananda, tentunya melalui Chromebook Bapak Ibu untuk mengaksesnya. Kemudian bagaimana juga Google Group ini digunakan untuk menyerahkan tugas. Jadi siswa menyerahkan tugas dengan Google Group. Kemudian yang kelima, nanti Bapak Ibu akan ada penugasan kepada peserta webinar untuk mendapatkan sertifikat yang dijelaskan oleh moderator tadi. Baik, bismillah, kita akan coba. Yang pertama Bapak Ibu, mengenal Google Site. Kemarin di pendataan awal kami meminta kepada Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Google Sites? Ternyata jawabannya, ya saya nggak tahu nih apakah Bapak Ibu pura-pura ya belum gitu kan. Tapi secara umum saya lihat itu jawabannya semua belum Bapak Ibu. Coba saya tanya dulu secara langsung Bapak Ibu semuanya, apakah memang belum pernah menggunakan Google Sites Bapak Ibu? Boleh di kolom komentar atau langsung. Sudah. Terutama dari sekolah lain. Kalau SMP 1 Kandis ya sudah ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekolah lain? Ayo Bapak Ibu, berikan tanggapannya dulu. Oh, ada di kolom komentar Mbak Dia. Baik. Ada di kolom komentar pernah Ya. hanya untuk CGP gitu ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan komentarnya dan jawabannya. Kenapa kami memilih Google Site? Karena Bapak Ibu, menurut hemat kami, Google Site ini adalah sebuah fitur dari Google yang bagus ya untuk memberikan materi pembelajaran. Karena memang Bapak Ibu yang sudah familiar dengan coding website ya, jadi Google Site ini adalah memang sebuah aplikasi untuk membuat website Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita akan coba mengenal dulu Bapak Ibu. Google Site itu adalah platform milik Google yang memungkinkan kita semua untuk membuat sebuah website. Jadi website dengan mudah. Kenapa mudah? Ya karena memang Bapak Ibu kita tidak buat coding lagi. Nah, jadi tidak ada short code yang akan kita coding, tapi semuanya sudah diberikan dengan sangat mudah sekali oleh si Google. Next Bapak Ibu. Ya, mengapa Google Site ya? Tadi sudah dijelaskan ya karena dia pertama gratis, ya mudah membuatnya. Kemudian fitur sharing, integrasi dengan Google, keamanannya terjaga, kemudian tampilan admin, area simple dan website cepat. Kemudian berikutnya Bapak Ibu bagi guru manfaatnya dan siswa. Ya, kalau bagi guru yang kami rasakan ya sangat besar sekali manfaatnya Bapak Ibu. Ya, membuat halaman website pembelajaran. Jadi Bapak Ibu semuanya kita membuat sebuah media pembelajaran dengan Google Site tadi secara lebih rapi dan lebih dinamis dan lebih menarik tampilan Bapak Ibu. Kemudian untuk memposting tugas, membuat template dan rubrik dan seterusnya Bapak Ibu, ini saya bacakan secara umum saja. Kemudian untuk siswa ya Bapak Ibu semuanya ini sangat banyak manfaatnya. Salah satunya membuat portofolio pekerjaan personal, kemudian bekerja sama dengan siswa lain untuk berbagi ide. Kemudian Bapak Ibu, ya mari kita mulai berkenalan dengan Google Site. Nah, bagaimana cara memulainya Bapak Ibu? Nah, ada dua cara. Cara pertama, kita bisa membuka
Ini ada videonya sih Bapak Ibu. Kita bisa membuka jendela tab baru, kemudian kita langsung ketikkan di situ sites.google.com, kemudian enter. Itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua, kita bisa juga membuka Google Site itu dengan cara buka tab baru, kemudian di pojok kanan profil akun kita, di situ kita klik titik 9, kemudian kita scroll ke bawah, cari yang namanya sites, ya, sites Bapak Ibu. Nah, untuk akun yang kita gunakan, saran kami sebaiknya gunakanlah akun belajar Bapak Ibu. Karena pemerintah sudah sedemikian memberikan kepada kita kemudahan untuk belajar. Jadi manfaatkan akun belajar yang diberikan, jangan didiamkan dan dianggurin Bapak Ibu ya. Next Bapak Ibu. Kita akan coba mengenal beberapa editor Google Site. Nah, editor Google Site itu ada 4 Bapak Ibu. Ada bagian atas, ada tengah, bawah, dan kanan. Atas, bawah, tengah, kanan. Nah, apa saja yang ada di bagian atas Bapak Ibu? Ada 9 ya. Pertama ada nama file, untitled site. Kemudian yang kedua ada undo, itu fungsinya untuk mengembalikan tugas pekerjaan yang akan dibatalkan. Kemudian yang ketiga ada redo, kebalikannya dari si undo. Kemudian 4 preview. Preview itu untuk melihat hasil yang sudah kita buat ya Bapak Ibu sebelum dipublish. Kemudian yang kelima itu ada gambar rantai, itu untuk copy website link. Ini gunanya adalah untuk memberikan link website kepada pengguna, dalam hal ini kepada anak didik kita. Kemudian yang keenam itu ada gambar orang Bapak Ibu, itu adalah share with other people, artinya untuk membagikan pekerjaan Google Site kita ini kepada pengguna lain. Kemudian yang ketujuh ada pengaturan setting. Kemudian yang ke-8 ada titik 3 itu more. Kemudian yang 9 adalah publish. Publish ini Bapak Ibu untuk mempublish atau mengirimkan atau menyelesaikan pekerjaan kita sebelum dikirimkan kepada anak didik kita Bapak Ibu. Jadi untuk bagian atas ada 9 item yang perlu difahami Bapak Ibu. Kemudian next kita akan lihat di bagian tengah Bapak Ibu. Di bagian tengah itu ada 2 isian Bapak Ibu, yaitu terdiri dari header dan konten. Header dan konten. Kita lihat di sini bisa ada videonya Bapak Ibu, bisa diputar. Jadi di bagian tengah ini menunjukkan preview website kita nanti Bapak Ibu. Jadi semua hasil kustomisasi yang telah dilakukan akan terlihat di bagian ini. Nah, itu di bagian tengah. Jadi semua yang udah kita buat, kita isi ya, yang kita desain itu akan terlihat di bagian tengah Bapak Ibu. Kemudian di bagian kanan. Nah, di bagian kanan Bapak Ibu itu terdapat berbagai menu untuk melakukan kustomisasi website. Nah, ada 3 kategori utama yang ditampilkan, yaitu insert, page, dan themes. Insert itu menambah page, halaman, dan tema ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 menu utama di bagian kanan. Lebih lanjut kita lihat di sini Bapak Ibu, di bagian kanan itu yang insert itu apa isinya? Apa maksud yang insert itu Bapak Ibu? Nah, di tab insert itu berisi jenis-jenis konten yang dapat kita masukkan ke dalam halaman website. Misalnya teks, ini ada teks, ada gambar, ada tombol, ada divider, dan daftar isi. Masih banyak lagi Bapak Ibu yang bisa kita masukkan di tab insert ini Bapak Ibu. Ini scroll ke bawah masih banyak. Nanti kita akan coba praktek lihat di halaman Google Site-nya. Kemudian di bagian kanan berikutnya di tab page halaman itu berfungsi menampilkan beberapa banyak halaman website yang kita miliki beserta strukturnya. Jadi di tab ini Bapak Ibu kita dapat menambahkan halaman ke website.
Oke, next. Bapak Ibu, di bagian tab berikutnya adalah tema. Nah, di tema ini memungkinkan kita semua untuk memilih tema dari website yang Anda buat, yang kita buat. Jadi sebuah tema ini meliputi ada font tulisannya, kemudian ada aksen warna, kemudian pilihan latar belakang untuk bagian banner. Itu Bapak Ibu yang di bagian kanan. Kemudian yang terakhir ada di bagian bawah, yaitu footer, Bapak Ibu. Kita sudah lazim ya dengan footer ini, yaitu adalah bagian dasar atau paling bawah dari sebuah website. Jadi fungsi utamanya adalah sebagai kaki atau berisi informasi hak cipta biasanya. Pemilikan, link tambahan, ataupun yang lainnya Bapak Ibu. Jadi itulah Bapak Ibu bagian-bagian editor yang ada di Google Sites. Ya. Bagian atas tadi ada 9, kemudian tadi di bagian tengah ada 2, kemudian di bagian kanan ada 3 tab tadi Bapak Ibu, kemudian di bagian bawah ada 1 yaitu footer. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sudah mengenal tadi bagian-bagian dari editor Google Site. Nah, sekarang mari kita membuat desain website pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan coba memberikan sebuah contoh. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Sudah? Sudah Pak Edi. Oke. Sudah Pak. Sudah. Baik Bapak Ibu, ini tampilan awal dari sebuah site pembelajaran yang coba kami siapkan kemarin dalam waktu 2 hari Bapak Ibu. Nah, ini contoh tampilan awalnya site pembelajaran matematika. Kemudian di sini ada animasi ya, jadi di tampilan awal itu dia bergerak. Nah, kalau saya pribadi ya nggak tahu Bapak Ibu semuanya, kalau kita yang sudah terbiasa ya atau umum ya melihat presentasi-presentasi, jujur saja ini kalau menurut saya ini menarik Bapak Ibu, apalagi ini ditampilkan di kepada anak ya melalui Chromebook. Jadi begitu dibuka, menarik tampilannya gitu Bapak Ibu. Ya. Ini tampilan awal Bapak Ibu. Kemudian kalau tombol-tombol ini kita klik, ini semua berfungsi Bapak Ibu ya. Kalau di sini yang ini bisa kita klik, mari kita mulai. Jadi ini pengantar. Di halaman muka ini, di halaman depan, di sini sudah diberikan pengantar. Site pembelajaran interaktif. Nah, bismillah. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi persamaan linear 1 variabel. Kemudian di sini ada sedikit kata-kata motivasi. Matematika mengajarkan kita bahwa masalah apapun memiliki solusi. Terus berusaha dan jangan menyerah sebelum kamu menemukannya. Nah, mari kita mulai. Di sini berfungsi Bapak Ibu tombolnya. Nah, kita coba klik. Oke. Dia akan menuju ke sini Bapak Ibu. Begitu kita klik, di sini akan menuju ke halaman. Oh, ternyata di sini ada 2 isian ya, ada 2 menu utama, yaitu materi dan latihan. Nah, materi dan latihan. Jadi halaman-halaman ini masih sederhana ya Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu mengembangkannya lagi. Nah, ini coba kami buat. Di sini ada 2 menu utama, materi dan latihan. Nah, materi ini juga memiliki link ya. Dia hyperlink ke halaman-halaman yang lain. Nah, coba kita lihat materi. Nah. Oke. Begitu kita klik materi, dia akan menuju ke sini Bapak Ibu. Peta konsep materi. Nah, di dalam peta konsep materi ini ada 4 item yang disajikan. Yang pertama tentang definisi, kemudian unsur-unsur, kemudian langkah penyelesaian, kemudian contoh soal. Kemudian di bawah ini ada gambar. Gambar ini juga berfungsi Bapak Ibu. Nah, ini juga berfungsi. Ketika ini kita klik, dia akan kembali ke home. Ya. Sama dengan yang
4 item ini Bapak Ibu, definisi, unsur, contoh soal, dan langkah penyelesaian juga ini akan hyperlink ke halaman-halaman yang lain. Kita coba misalkan klik definisi. Nah, kita lihat di sini definisi. Ketika kita klik definisi, dia akan mengarah ke halaman definisi. Jadi Ananda bisa membaca di sini, mempelajari secara mandiri. Oh, pertama itu ternyata tentang definisinya. Ananda bisa baca di sini. Nah, ini bisa digeser ke bawah Bapak Ibu. Nah, ini kami menambahkannya dengan Google Doc. Ya. Dengan Google Doc di sini. Jadi anak bisa mempelajari di sini ketika klik definisi tadi Bapak Ibu. Nah, sampai habis. Kemudian kalau mau melanjutkan ke halaman berikutnya bagaimana? Atau kembali ke menu utama bagaimana? Nah, tombol-tombol di bawah ini semua punya fungsi Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik yang rumah ini kembali ke halaman utama. Nih, kemudian kalau misalkan kita klik tadi yang next, dia akan menuju ke halaman berikutnya, yaitu unsur-unsur persamaan linear satu variabel. Nah, di sini di unsur-unsur, saya coba membuatnya dengan Google Slide. Jadi kombinasi Bapak Ibu semua aplikasi-aplikasi Google yang saya yakin kita semua sudah familiar, Bapak Ibu semua sudah lebih hebat, yaitu Google Doc, Google Slide ya. Itu bisa dimasukkan di Google Slide Bapak Ibu. Nah, di sini unsur-unsur, Ananda semuanya bisa mempelajari unsur-unsur itu melalui PPT yang diberikan. Ini tinggal digeser saja tanda panahnya, dia akan mengarah ke halaman berikutnya. Ternyata di PLSP itu ada 3 unsur. Yang pertama variabel, koefisien, konstanta, dan seterusnya. Kemudian kita bisa lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di halaman berikutnya menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, sini Bapak Ibu, ini juga berupa teks biasa ya. Beda dengan yang definisi. Ini langsung ditulis dengan teks biasa. Beda dengan yang definisi. Ya, nanti kita akan coba praktek Bapak Ibu. Kemudian next. Ini mengarah ke halaman berikutnya yaitu contoh soal. Nah, contoh soal di sini kami menambahkannya, membuat isiannya dengan Google Slide ini, Ibu, dan juga video di bawah. Nah, ini. Jadi kita bisa menambahkan video. Ini video ini bisa diputar Bapak Ibu ya. Di YouTube. Oke, Assalamualaikum Mas Ek. Ini kita akan kelompokkan ke sebelah kiri. Itu artinya dia sudah jadi anak mempelajarinya secara mandiri Bapak Ibu. X yang sini, lalu positif 4X akan kita pindahkan ke sebelah kiri. Itu artinya dia. Nah, soal yang nomor 4. Kemudian kita kembali ke home. Kita coba lagi yang lain. Sekarang kita coba masuk ke menu latihan. Ada apa di situ? Nah, di latihan Bapak Ibu, di sini muncul guru membuat ada 4 latihan ya. Latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4. Kita coba lihat satu persatu Bapak Ibu. Latihan pertama. Nah, latihan pertama ini ada keterangannya di sini. Pada latihan pertama ini silakan Ananda kerjakan soal tentang kalimat tertutup, terbuka, dan seterusnya. Silakan klik tombol berikut. Nah, ini berfungsi tombolnya Bapak Ibu. Nah, dia hidup ya. Artinya dia bisa diklik. Coba kita klik. Nah, Bapak Ibu semua, setelah Ananda mengklik link tadi, dia akan muncul seperti ini. Ini artinya Bapak Ibu, guru, dalam hal ini saya, membagikan sebuah file Google Docs yang Ananda bisa langsung mengklik ini dan nanti filenya akan menjadi milik Ananda. Jadi ketika anak membuat
mengklik make a copy, maka file ini sudah otomatis masuk ke Google Drive-nya mereka masing-masing. Nah, jadi langsung digandakan. Nah, jadi nanti kalau ada yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, akan kita praktekkan. Jadi di sini ketika kita klik make a copy, maka file yang diberikan oleh guru itu otomatis sudah masuk ke Google Drive-nya mereka. Oke, kita balik lagi Pak Ibu. Di latihan yang lain kita lihat ada apa saja isinya. Di latihan kedua, nah, kita lihat di sini kita membuatnya dengan Google Slide. Nah, sama ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita klik make a copy, maka file ini otomatis menjadi file Ananda dan masuk ke drive mereka, Google Slide. Jadi saya masih mengkombinasikan di sini antara Google Slide kemudian Google Docs. Kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi ada apa saja di latihan ke-3 dan ke-4-nya. Di latihan ketiga kita lihat. Nah, Bapak Ibu di sini saya coba menambahkan sebuah link dari aplikasi lain. Nah, di sini Quizzes. Nah, ini bisa diklik Bapak Ibu. Ini bisa diklik ini. Oke, kode game tidak valid. Berarti ini sudah kadaluarsa. Kemarin saya coba masih bisa Bapak Ibu. Artinya di sini Bapak Ibu kita bisa menambahkan sebuah link dari aplikasi-aplikasi lain, bisa Quizzes dalam hal ini, ataupun nanti bisa ditambahkan dari aplikasi-aplikasi lain berupa Wordwall atau yang Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Lab Worksheet. Kemudian kita lihat lagi di sini ada di latihan 4 Bapak Ibu. Nah, latihan 4 ini saya coba mengkombinasikannya dengan Google Form. Nah, di sini Google Form Bapak Ibu ya. Jadi Ananda begitu mengklik latihan 4, dia bisa langsung kerjakan di situ. Nah, di sini. Bisa langsung menjawabnya Bapak Ibu. Selesai nanti kemudian next kirim. Oke. Ini contoh Google Sheet Bapak Ibu yang coba kami kembangkan, yang coba kami inovasikan. Kemudian kami share kepada Ananda kelas 9 yang belajar menggunakan Chromebook. Bagaimana Bapak Ibu sampai di sini? Apakah sudah paham tentang kemana ini atau bagaimana ini saya membuat Google Sheet pembelajaran? Ya Bapak Ibu silakan. Kembalikan ke forum dulu sebelum kita lanjut ke praktek Bapak Ibu. Iya. Beri tepuk tangan yang meriah buat narasumber kita Bapak Heri Ramadhani atas paparannya yang luar biasa menginspirasi kita semua. Bapak Ibu mungkin adakah yang mau dikomentari dari pemaparan awal ini? Atau langsung praktek? Oke lanjut Bapak narasumber. Nah, lanjutkan Pak Heri mungkin. Ya. Langsung praktek Pak, penasaran. Ada yang angkat tangan Bu Adi, Pak Badrul Salam. Oh iya, ini ada dari Pak Badrul Salam. Silakan Bapak. Ya Pak, kenalan dulu Pak. Dari mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu, Bapak, narasumber, dan semuanya dari komunitas belajar Cemerlang sudah memfasilitasi kegiatan webinar ini. Perkenalkan, nama saya Badrul Salam Bu, dari asal sangat jauh sekali sebetulnya ini, tapi merasa penasaran gitu dengan keterkaitan dilihat dari materi webinarnya. Saya Badrul Salam dari asal Provinsi Jawa Barat, Kabupatennya Sukabumi. Sukabuminya lagi selatan jauh Pak.
Wah, Masya Sukabumi, Allah, Kecamatan salam kenal. Kecamatan Sagaranten, hampir berbatasan dengan benua Australia nih. Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Siap, terima kasih atas bentar ya. Gini Pak, terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber. Kebetulan saya penasaran sekali, sementara ini materi tentang Google Site berkaitan dengan Chromebook berbasis Chromebook. Nah ini sharing saja mungkin sama Bapak narasumber, ketika Google Site dengan menggunakan akun belajar ID dengan Google Site berbasis Chromebook itu pemanfaatannya itu sama enggak dengan pembuatan di akun belajar ID di laptop atau PC yang lain dengan Chromebook yang sengaja diberikan oleh pemerintah ataupun beli. Di sekolah saya sampai hari ini belum ada bantuan dan yang lainnya, pengen sharing saja gitu Pak. Sementara pembuka itu saja Pak, sebelum dilanjut terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, Oke, langsung saya jawab ya, Bu Adi, Pak Badrul Salam. Ya, silakan Pak narasumber. Ya, terima kasih Pak Badrul Salam. Selamat datang, selamat bergabung, salam kenal Bapak Ibu. Dari Jawa Barat ya. Pertanyaan Bapak tadi apakah sama gitu ya, dan bagaimana hubungan antara Google Site ini dengan Chromebook, kemudian dengan akun belajar ataupun akun biasa, akun Gmail biasa. Sebetulnya Pak, untuk pembuatan Google Site ini tidak masalah ya, artinya boleh kita menggunakan akun belajar ataupun akun Gmail biasa. Kemudian bagaimana hubungannya dengan Chromebook? Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwasanya ini salah satu solusi atau cara yang kami lakukan di SMP 1 Kandis di Kombel Cemerlang. Nah, bagaimana Chromebook ini pemanfaatannya biar lebih efektif, Ananda lebih mudah dalam menyerap ataupun menerima pelajaran dari para Bapak Ibu guru, maka kami membuat salah satu aplikasi di Google Site, membuat media pembelajaran di Google Site. Nah, Bapak Ibu guru ini membuat Google Site-nya tentunya di akun belajar Pak, karena kita memang sudah diberikan akun belajar. Nah, apakah dengan akun biasa bisa, akun Gmail bisa? Bisa Pak. Sebetulnya bisa saja, nggak ada masalah antara akun belajar ataupun akun Gmail. Cuman nanti yang jadi masalah ketika kita membagikannya kepada anak. Nanti ada settingan ketika kita akan membagikan, di situ akan ada pilihan Pak. Apakah ini hanya untuk akun belajar atau apakah ini bisa diakses oleh semua yang memiliki link. Jadi hanya perbedaan di pengaturan saja. Nah, kalau mengaksesnya di Chromebook, ya sama saja Pak. Intinya penggunaan Chromebook dengan laptop itu kan cuman di online dan tidak online dan sistem operasinya. Jadi mungkin itu Pak jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab. Mudah-mudahan juga Pak Badrul segera mendapat bantuan Chromebook oleh pemerintah daerahnya. Amin, 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 amin. Siap. Ya, Bapak terima kasih sudah menanggapi pemaparan dari narasumber kita siang hari ini. Mungkin tadi Pak narasumber sudah menjelaskan kita menggunakan Google Site di SMP 1 Kandis ini ya Pak Heri, karena adanya fasilitasi berupa unit Chromebook dari pemerintah daerah. Jadi kita untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan sarana yang sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Makanya guru-guru mungkin harus mengupdate diri juga sesuai dengan sarana pendidikan yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah. Baik, tadi ada lagi yang mengangkat tangan, Ibu Nelva Warni. Ya, mungkin silakan Ibu Nelva Warni yang tadi sudah raise hand. Saya lihat. Kita beri kesempatan ya Pak Heri buat Ibu Nelva Warni. Baik ya, mungkin ini kita lanjutkan lagi sebelum kita melemparkan ke audien atau narasumber melanjutkan kembali pemaparannya.
Saya izin bertanya ke narasumber kita, izin ya Pak Heri. Kira-kira ini penggunaan atau pemanfaatan Google Slide ini bagi kita para guru-guru hebat ini apakah cukup efektif, mudah penggunaannya dan sangat membantu guru dalam keefektifan memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Dan itu pertanyaan saya buat Bapak narasumber. Ya. Terima kasih Bu Ade yang bertanya. Ini pertanyaan titipan atau pribadi nih? Ya. Pertanyaan pribadi dan juga mungkin mewakili beberapa rekan ini. Ya, kalau pertanyaannya apakah ini mudah, kemudian efektif dan membantu, ya saya katakan jelas. Kalau boleh dikatakan lebih 100%, saya katakan 1000% ya. Ini sangat mudah dan sangat efektif dan sangat membantu Bapak Bu Ade. Kenapa? Karena selain menarik tampilannya, kemudian anak juga sudah tidak melulu mencatat ya. Mencatat, kemudian mendengarkan, dan itu terasa kalau dengan sistem kita dulu ya, jadul ya, mendengarkan ceramah saja. Sementara sekarang tuntutannya anak itu banyak aktif ya, banyak bekerja. Nah, jelas mudah karena anak begitu klik langsung dia dapat materinya. Begitu mudah karena begitu klik, oh ada materinya. Kemudian ada materi berupa tampilan PPT-nya, ada videonya, kemudian ada kuis-kuisnya yang lebih menarik. Dan jelas ini semua sangat menarik dan sangat mudah bagi Ananda semua yang memang hidupnya di zaman era saat ini. Efektif, jelas efektif. Kemudian apakah ini membantu? Ya jelas sangat membantu, Bu. Cuman satu kendalanya, yang satu yang mungkin harus kita yakini Bapak Ibu, memang di kitanya lah. Kita pribadi sebagai guru yang memang harus full ya, meluangkan pikiran, ide, ya, menuangkan ke dalam slide tadi, ide yang ada di kepala kita, bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita membuatnya. Nah itu yang paling penting. Nah itu yang dibutuhkan oleh seorang guru, bagaimana mengemas pembelajaran itu, mengemas website atau site pembelajaran yang akan kita sampaikan itu menarik, interaktif, inovatif gitu mungkin Bu Ade. Iya, beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak narasumber kita, Bapak Heri Ramadhani. Nah, dengan pemaparan Bapak atas pertanyaan saya tadi, ini tentu sangat mengundang rasa penasaran kita karena begitu menariknya pembelajaran dengan kita menggunakan Google Site ini, ya efektif, mudah, dan itu membuat pembelajaran kita lebih menarik di kelas tentunya ya, apalagi di era serba digital ini. Nah, tentu kita penasaran bagaimana sih membuat Google Site itu untuk mendukung pembelajaran kita di kelas. Mari kita lanjutkan dengan narasumber hebat kita siang hari ini. Sesi selanjutnya pemaparan beliau tentang bagaimana sih membuat Google Site. Silakan Bapak Heri Ramadhani. Oke, baik. Terima kasih Bu Ade. Izin Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ke sesi berikutnya. Sebelumnya di kolom komentar saya sudah share Bapak Ibu link Google Site tadi yang kita lihat bersama-sama, yang ini Bapak Ibu ya. Yang tadi yang set pembelajaran itu ada di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuatnya. Izin saya akan share screen lagi Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bu Ade layar saya? Ya, sudah. Ya, sudah ya. Pak Eri. Ya, sudah, ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Ini tampilan awal tab baru. Nah, Bapak Ibu yang memiliki 2 perangkat boleh langsung dipraktekkan atau dilihat saja kemudian dipahami, nanti boleh dipraktekkan. Nah, tadi ada 2 cara. Kita klik site di tombol pencarian atau kita klik titik 9. Nah, kalau saya lebih familiar dengan titik 9 ya. Kita klik titik 9, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya sites Bapak Ibu. Tulisannya sites nih Bapak Ibu. Kita klik.
Nah, di sini akan muncul semua hasil site-site yang udah kita buat. Nah, kalau mungkin di Bapak Ibu masih sedikit atau belum ada, bahkan berarti Bapak Ibu belum pernah menggunakan. Nah, kalau di saya ini ada beberapa site yang udah saya buat. Nah, kemudian bagaimana mau membuat yang baru? Kita lihat di bawah Bapak Ibu ada tanda tambah ini. Kita klik tambah. Nah, ini dia Bapak Ibu tampilan awal yang tadi sudah kita lihat di slide di paparan awal, ada 4 editor. Nah, ini dia di bagian atas. Ini bagian tengah. Yang ini bagian kanan, yang ini bagian bawah. Nah, ini tampilan awal Bapak Ibu. Sekarang kita udah punya ide nih. Kita mau buat seperti apa site kita. Nah, pertama Bapak Ibu, kalau kita merujuk kepada yang tadi saya buat seperti ini ya. Nah, coba kita akan praktekkan bagaimana cara membuat seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu, di tempat header ini Bapak Ibu, ini bisa kita hapus ya. Kemudian bisa kita hapus, kosong. Atau Bapak Ibu semuanya, kita bisa membuatnya di sini image, dengan cara klik image. Kemudian kita pilih upload. Nah, kita boleh upload Bapak Ibu yang ada di komputer kita untuk tampilan gambar awalnya, atau Bapak Ibu bisa klik up image kemudian select di sini Bapak Ibu. Nah, di sini banyak pilihan. Ada dari galeri, ada dari link, ada Google Image. Nah, kalau Google Image ini bisa kita klik sembarang saja, nanti kita enter akan muncul gambar. Nah, kita akan coba membuat gambar seperti yang tadi bergerak. Bapak Ibu semuanya sebetulnya kami mengkombinasikan jadi antara Google Sheet ini dengan yang namanya Canva Bapak Ibu. Jadi kita buat dulu gambar di Canva ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya nggak akan menjelaskan gimana cara membuatnya. Saya yakin Bapak Ibu lebih mahir ya, familiar dengan Canva. Cuman yang pasti Bapak Ibu, ketika kita sudah mendesain gambar seperti ini, kemudian jangan lupa kita animasikan supaya dia bergerak. Nah, kita misalkan tulisannya kita animasikan, kemudian gambar orangnya kita animasikan. Kemudian jika sudah, kita klik download, share, download Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita menginginkan gambar yang bergerak, kita downloadnya Bapak Ibu. Di sini ada pilihan, kita pilih yang GIF. Nah, kita scroll ke bawah, kita cari yang GIF Bapak Ibu. Ini dia, GIF. Jadi jangan kita pilih yang MP4, jangan kita pilih yang gambar. Kalau gambar dia ya, gambar itu diam, nggak bergerak. Kita menginginkan tampilan awal kita itu menarik dengan animasi bergerak, maka kita downloadnya dengan dalam format GIF. Kita coba download. Bentar Bapak Ibu, kita coba download. Ini tergantung jaringan ya. Oke, sudah berhasil download. Sekarang kita coba masukkan ke site yang kita buat tadi. Jadi, pertama Bapak Ibu, jangan lupa ya, biasakan kita akan menamakan site kita ini dengan apa. Jadi jangan lupa buat judul. Misalkan kelas matematika misalkan. Gitu kita klik di sini judulnya, di untitle kita klik, maka otomatis dia akan ngikut ya judulnya Bapak Ibu. Oke. Kita sudah download tadi gambar, kita mau coba nambahkan. Gimana caranya Bapak Ibu? Di sini di bagian kanan, editor kanan ada image. Ya, ada image. Kita klik image Bapak Ibu, kemudian kita pilih upload. Nah, kita pilihlah tadi gambarnya yang ini Bapak Ibu. Oke. Sudah muncul, tinggal kita klik, kemudian kita tarik ke atas. Oke, Bapak Ibu.
Nah, gimana Bapak Ibu? Udah masuk gambar kita? Kemudian di sini biasakan untuk halaman awal kita pilih yang header tipenya itu adalah cover Bapak Ibu. Nah, berarti kan halaman awal kan dia besar gitu Bapak Ibu ya. Nah, maka gambar kita sudah masuk Bapak Ibu. Nah, kita bisa tarik, bisa kita besarkan. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita tambahkan tadi ada slide pembelajaran. Slide pembelajaran juga dia bergerak Bapak Ibu. Kemudian ada tulisan, kemudian ada tombol ya. Kita coba buat Bapak Ibu. Sama untuk slide pembelajarannya Bapak Ibu, saya buat juga di Canva. Jadi Bapak Ibu sering-seringlah buka Canva ya. Sering-seringlah membuat desain di Canva karena sangat-sangat membantu sekali Canva ini Bapak Ibu untuk kita sebagai guru. Nah, di sini saya buat slide pembelajaran. Ini sudah animasi juga Bapak Ibu. Ya, kita tinggal download, kita coba download. Sama caranya tadi kita download di halaman 1 itu slide pembelajarannya berupa GIF karena kita menginginkan gambar itu bergerak. Kita pilih GIF, kemudian kita download. Ups, sorry sebentar. Di sini kita lihat halaman 1 saja ya, Bapak Ibu. Halaman 1 saja. Dia di halaman 1. Oke. Kita tunggu Bapak Ibu prosesnya lagi download. Untuk yang pembuatan di Canva-nya, mengingat waktu yang diberikan kepada saya, tidak mungkin saya menjelaskan membuat dari awal Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang mari kita mulai juga, ini kita download ya, yang halaman kedua. Oke, kita kembali ke halaman kerja set kita Bapak Ibu. Caranya sama, kita klik image, kemudian kita pilih upload. Oke, dia muncul Bapak Ibu di sini. Tinggal kita tarik ke atas. Oke, site pembelajaran. Sudah masuk di situ site pembelajaran. Oke, kemudian kita tambahkan teks tadi. Nah, untuk teksnya yang ini Bapak Ibu, Bismillah dan seterusnya. Nah, kita milihnya Bapak Ibu membuatnya dari sini. Dari insert di bagian kanan ini, kita pilih yang text box saja Bapak Ibu. Text box. Nah, kita di situ muncul halaman teksnya, kemudian kita ketik saja. Hari ini atau pada pertemuan ini. Nah, kita akan belajar materi misalkan bilangan bulat. Oke, setelah selesai kita ketik, ini bisa kita edit Bapak Ibu, besar kecilnya hurufnya, kemudian mohon maaf Bapak Ibu, azan sedang berkumandang, kita dengarkan azan dulu ya. Izin Bu Ade ya. Kita dengarkan azan dulu. Baik, Bapak Ibu, kita break sejenak saat azan berkumandang ini.
Ini istirahat dulu, Bu, atau break dulu, mau sholat dulu. Ya, Bapak Ibu peserta webinar kita, karena saat ini sedang berkumandang azan, kita break sejenak dulu selama azan berkumandang. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Azan sudah selesai di sini. Kita akan coba menambahkan tulisan, Bapak Ibu. Tadi sudah kita buat di sini dari insert, kemudian text box, Bapak Ibu. Kemudian kita tinggal geser, Bapak Ibu, tulisannya ini ke atas. Nah, lihat Bapak Ibu, dia sudah pindah ke atas. Set pembelajaran. Kemudian pada pertemuan ini kita akan belajar materi bilangan bulat. Kemudian kita tambahkan lagi tadi Bapak Ibu yang tombol mari kita mulai. Tadi sudah kita download. Kemudian sama caranya Bapak Ibu, kita klik image, kemudian upload. Nah, kemudian kita masukkan, ya, mari kita mulai. Kita tarik ke atas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah muncul di situ Bapak Ibu. Oke, kita tinggal mengatur Bapak Ibu ketersesuaian susunan. Ya. Bentuknya supaya lebih rapi. Nah, ini tinggal ditarik-tarik saja Bapak Ibu ya. Kemudian oke, Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat masih kurang menarik karena kesesuaian warnanya belum sesuai ya Bapak Ibu. Di sini belakangnya warna hitam, sebelah sini kuning. Maka yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, kita akan mengubah yang latar belakang yang hitam itu menjadi sama warnanya dengan yang warna ini Bapak Ibu, warna kuning ya. Oke, caranya gimana Bapak Ibu? Kalau saya cara gini, saya screenshot saja gambar yang warna kuning ini ya, kecil saja nggak masalah, screenshot, kemudian kita simpan. Misalkan ya, enter. Nah, kemudian kita pilih ke bawah. Nah, di sini ada image Bapak Ibu. Kita klik image, kemudian kita pilih upload. Kemudian kita pilih tadi gambar yang sudah kita screenshot. Open. Nah, maka caranya sudah
Lihat Bapak Ibu, kita lihat di situ gambarnya sudah berubah. Lebih menarik kan Bapak Ibu? Oke, sampai di sini Bapak Ibu gimana? Atau lanjut dulu ya? Nah, lanjut dulu Bapak Ibu. Ya, Bu Adi. Sekarang kita sudah selesai membuat halaman awal. Ini halaman awal site kita Bapak Ibu. Lebih menarik ya tampilannya. Nah, sekarang kita akan membuat klik. Mari kita mulai, ini dia berfungsi. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu, caranya adalah kita masuk ke editor yang sebagian kanan tadi, kita masuk ke page Bapak Ibu. Kita pilih page Bapak Ibu. Kemudian kita pilih yang tanda tambah di bawah. Di situ akan muncul kotak dialog new page. Kita ketiklah Bapak Ibu, misalkan di situ namanya materi ya. Kemudian kita done. Nah, artinya Bapak Ibu di sini kita sudah punya 2 halaman. Lihat di halaman P Bapak Ibu ya. Kita sudah punya 2 halaman, halaman home, kemudian halaman materi. Nah, di halaman home ini kita akan buat tadi yang mari kita mulai ini akan link ke halaman materi. Maka caranya Bapak Ibu, kita klik yang tombol ini Bapak Ibu ya, yang mari kita mulai ini sampai dia muncul gambar seperti ini Bapak Ibu. Nah, nih yang di atas ya. Nah, kalau sekali tombol, saya ulang ya. Kalau sekali tombol kan dia nggak muncul nih Bapak Ibu. Kita klik tombol, klik 2 kali. Maka dia akan muncul ada 4 atau 5 ya, ada crop, kemudian ada uncrop, kemudian insert link. Kita pilih yang insert link Bapak Ibu. Kita pilih insert link, kemudian muncul kotak dialog seperti itu. Kemudian di sini ada tulisan-tulisan, kita tinggal klik saja. Kita mau mengarahkan, kita mau menghiperlinkkan, mari kita mulai itu kemana? Nah, berarti kita pilih di sini ke materi. Kemudian apply. Berarti Bapak Ibu, dalam hal ini kita sudah menghiperlinkkan tombol mari kita mulai ini ke halaman berikutnya. Kemudian Bapak Ibu, sebentar untuk yang di sini tadi setelah kita tambahkan page materi dia akan muncul di tulisannya home materi. Nah, kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya cenderung ini disembunyikan karena lebih menarik kalau dia nggak ada tulisan di sini. Caranya gimana? Di sini Bapak Ibu ada titik 3 di sebelah page materi itu. Kita pilih klik titik 3, kemudian kita pilih yang hide from navigation. Nah, dia hilang Bapak Ibu. Jadi sampai di sini Bapak Ibu kita sudah menghiperlinkkan tombol mari kita mulai ke halaman materi. Bagaimana cara melihatnya? Bapak Ibu, tadi di bagian atas di sini ada namanya preview. Coba kita preview. Tapi sebelum preview Bapak Ibu biasakan setelah kita membuat sebuah halaman mengkustomisasi di sini halaman utama ataupun yang lainnya, jangan lupa publish Bapak Ibu. Jadi kita klik dulu publish yang bagian kanan atas. Kita klik publish. Ini kemudian akan muncul webnya ini apa namanya. Nah, kita buat aja webinar ya. Sites matematik gitu Bapak Ibu. Terserah ya Bapak Ibu. Sites matematika. Oke, kemudian publish. Nah, dia sudah dipublish. Kemudian kita mau melihat preview Bapak Ibu yang udah kita lakukan. Di preview ini kita klik preview. Nah, ini tadi halaman awal Bapak Ibu. Nanti di anandanya itu akan ada beberapa bentuk tampilan. Bapak Ibu di bawah ini ada bentuk beberapa tampilan, ada bentuk tampilan handphone seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kalau ini bentuk tablet, yang ini bentuk layar lebar Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, tombol mari kita mulai sudah hidup. Nah, berfungsi ya. Muncul gambar tangan. Nih. Nah, kita bisa coba klik. Dia mengarah ke halaman materi Bapak Ibu. Jadi sebagai langkah awal kita sudah berhasil membuat cover ya untuk site kita. Nah, halaman utama. Tinggal nanti kita mengisi, membuat, memikirkan Bapak Ibu, mendesain isian-isiannya itu seperti apa.
Kemudian sedikit lagi Bapak Ibu ya, untuk materi ini, di halaman materi ini alangkah baiknya nih kita pilih yang headernya itu bukan lagi yang cover ya, karena itu sudah isi, kita pilih yang banner saja. Nah, sama Bapak Ibu, setiap halaman-halaman ini silakan Bapak Ibu kreasikan, inovasikan. Ini mau dibuat apa di sini gambarnya gitu kan. Kalau yang saya buat tadi di sini Bapak Ibu, di situ mengarahnya ke halaman materi sini ya, ada gambar ini Bapak Ibu. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Sama dengan yang awal tadi Bapak Ibu di halaman home tadi, kita membuatnya itu dengan Canva. Jadi gambar-gambar yang kita buat itu, ya buatlah di Canva Bapak Ibu. Dan usahakan gambar itu bergerak. Ini ya di halaman 4. Kita coba share halaman 4, download. Ini prosesnya sama Bapak Ibu seperti yang tadi dilakukan di halaman awal home. Ya. Oke, sudah selesai download, kita masukkan Bapak Ibu. Di situ tadi, nah ini kita hapus. Kemudian backgroundnya kita hilangkan. Nah, ini tinggal kita tarik Bapak Ibu. Nah, ukurannya silakan di customisasi Bapak Ibu. Nah, kalau susah Bapak Ibu setelah kita tarik-tarik, di sini ada yang gambar nomor 2 Bapak Ibu uncrop. Kita klik aja uncrop. Nah, Bapak Ibu. Jadi dia sudah otomatis ukurannya sesuai. Tinggal kita pikirkan Bapak Ibu isiannya. Nah, tadi saya coba mencontohkan Bapak Ibu untuk isian-isian di bawah ini ada Google Docs, ada Google Slide, ada quiz latihan Bapak Ibu. Nah, caranya gimana? Di sini Bapak Ibu di insert, tinggal kita pikirkan kita mau mengisi dengan apa. Di sini sebetulnya kalau kita menggunakan text box juga bisa, menggunakan link juga bisa, embed Bapak Ibu. Kalau kita ingin menambahkan Google Docs, di sini Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, kemudian pilih Docs ya Bapak Ibu. Docs. Kemudian ini misalkan kita pilih Bapak Ibu ya, sembarang saja. Dia akan muncul Bapak Ibu di bawah. Nah, tinggal kita sesuaikan ukurannya. Kita tarik. Kemudian kita scroll ke bawah, kita sesuaikan Bapak Ibu. Oke. Jika sudah Bapak Ibu, tinggal di-publish ya. Kemudian ada beberapa tombol lagi yang ingin saya jelaskan. Di sini Bapak Ibu ada tombol home, ada halaman tombol next dan tombol back Bapak Ibu. Nah, itu bagaimana cara membuatnya? Maka Bapak Ibu bisa mengarah ke insert, kemudian image. Pastikan Bapak Ibu sudah memiliki gambar-gambar ini ya Bapak Ibu. Gambar home, kemudian gambar next. Nah, pastikan sudah mempunyai gambar-gambar itu. Kemudian kita pilih upload. Kemudian saya sudah punya Bapak Ibu di sini. Home. Next. Page. Kita tambahkan dulu Bapak Ibu halaman tombol-tombolnya, nanti tinggal kita sesuaikan. Kemudian home. Oke. Tinggal kita sesuaikan ukurannya Bapak Ibu. Ini next. Kita kecilkan. Kemudian klik uncrop. Gambarnya biar ideal. Kemudian ini sama yang back. Kita scroll, kita tarik. Kemudian kita uncrop. Kemudian yang home kita sesuaikan, kita tarik, kita uncrop. Oke, sekarang kita sudah
membuat tombol. Nah, sekarang tombol ini kan belum berfungsi Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya supaya dia berfungsi, hyperlink ke home, kemudian berfungsi ke halaman berikutnya atau kembali? Caranya Bapak Ibu sama seperti yang di halaman home tadi Bapak Ibu yang udah kita praktekkan, membuat link tadi, yaitu klik home, sampai muncul gambar seperti ini yang atas, ada beberapa gambar, kita pilih yang gambar rantai, kemudian di sini linknya kita pilih kemana? Ini ke home, berarti Bapak Ibu apply. Kemudian kalau back, ini kita masukkan ke mana, misalkan ke halaman berikutnya atau setelahnya. Kalau next ini ke halaman yang mana. Nah, berhubung di sini Bapak Ibu, halaman kita masih materi dan home, ya dia nggak ada pilihan ya. Coba kita tambah di sini Bapak Ibu, untuk materi ini kita tambahkan submateri. Jadi caranya titik 3 ini, kemudian pilih add sub page, jadi ada sub halaman. Nah, misalkan di sini materi 1. Enter. Nah, berarti Bapak Ibu, set kita sudah mempunyai halaman yang ketiga. Ada home, ada materi 1. Jadi, kita bisa membuat tombol yang next tadi Bapak Ibu, yang next ini kita bisa menglinkkannya ke halaman materi 1. Kemudian apply. Kalau yang ini kayaknya belum perlu ya Bapak Ibu, yang back, karena ini masih halaman awal, jadi nggak ada kembali ya. Tapi nanti kalau halaman berikutnya berarti dia next, bisa kembali. Jadi ini bisa kita hapus saja. Yang pasti cara kerjanya sama Bapak Ibu. Kita ingin melingkan tombol itu kemana, gitu aja Bapak Ibu. Oke, berarti sini kita sudah melingkan 2 tombol, kemudian kita publish. Kemudian publish. Oke, coba kita preview Bapak Ibu. Oke, tadi ini yang materi 1, ini kita klik yang gambar home. Nah, Bapak Ibu sudah berfungsi ya. Nah, kembali ke halaman awal. Kemudian kita klik, mari kita mulai. Kemudian tombol next-nya coba kita lihat apakah dia berfungsi. Nah, sudah Bapak Ibu ya, berfungsi di sini, kita klik. Nah, dia mengarah ke materi 1. Nah, tadi masih kosong materi kita Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita desain dia akan muncul. Oke, di sini sudah coba kita praktekkan Bapak Ibu, menambahkan halaman, kemudian membuat gambar yang bergerak, ya, kemudian menambahkan materi berupa Google Doc tadi yang ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, untuk seterusnya kita tinggal mengembangkan, menginovasikan apa yang mau kita tambahkan di sana Bapak Ibu. Di sini banyak pilihan Bapak Ibu. Ada dari Drive, ada Google Form, ada YouTube, dan seterusnya. Jadi isian-isian dari halaman ini silahkan kita kembangkan sendiri Bapak Ibu. Dan adapun untuk gambar-gambar yang bergerak tadi silahkan downloadnya dibuatnya di Canva. Satu lagi Bapak Ibu yang ingin coba saya jelaskan tadi. Ketika di latihan ya Bapak Ibu. Ini latihan. Di latihan 1 tadi ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana cara membuatnya? Jadi, Bapak Ibu semuanya, untuk membuat halaman Google Docs seperti tadi, misalkan ini dibuat di halaman materi 1 ya, kita buat di halaman materi 1, Bapak Ibu. Ntar saya rapikan lagi sedikit. Insert Bapak Ibu. Kemudian kita pilih yang tadi adalah
yang Google Doc. Tapi karena kita ingin membagikan link ini, link Google Doc itu agar menjadi milik mereka, maka caranya Bapak Ibu, kita buat dulu tombol, Bapak Ibu ya, buat tombol, insert, kemudian kita bisa buat di sini Bapak Ibu pilih button. Kita klik di sini misalkan latihan ya. Latihan 1 misalkan. Nah, untuk linknya ini Bapak Ibu, sebentar ya, linknya ini kita ambil dari, pastikan Bapak Ibu sudah membuat Google Doc-nya dulu ya, materinya di Google Doc. Nah, ini sebagai contoh, misalkan kalimat benar, kalimat salah, kita buka dulu Bapak Ibu. Nah, kita mau men-share ini kepada anak dan dokumen ini menjadi milik anak. Maka caranya Bapak Ibu, klik share, kemudian copy link. Copy link. Kemudian di sini pastikan Bapak Ibu, pastikan di sini pilihannya sudah anyone with the link. Tapi kalau Ananda semuanya sudah menggunakan Chromebook, ya pilihannya tentunya Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Karena semua anak menggunakan Chromebook dan dengan akun belajar. Jadi kita pilih yang Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Kemudian di sini viewer ya. Kemudian copy link. Kemudian Bapak Ibu, kita buka tab baru di sini. Kemudian ini kita pastikan link tadi. Kemudian yang di tulisan terakhir ini, coba diperhatikan Bapak Ibu sampai diedit. Itu kita ganti menjadi copy Bapak Ibu. Kita ganti menjadi copy. Kemudian ini kita copy, pastikan, kita kembali ke halaman set kita pastikan di sini. Kemudian insert. Oke. Ini sudah jadi latihan satunya. Bapak Ibu, kita publish. Kita akan coba lihat apakah dia berfungsi tombolnya. Kemudian kita pilih preview. Nah, kita klik Bapak Ibu, latihan 1. Nah, dia akan muncul Bapak Ibu. Artinya kita sudah berhasil melingkan tadi yang tombol latihan 1 ke Google Doc, tapi dengan catatan Google Doc itu filenya sudah menjadi milik mereka dan tersimpan di drive mereka, di Google Drive mereka. Nah, cara ini bisa Bapak Ibu lakukan untuk Google Slide ya Bapak Ibu. Jadi caranya tadi beberapa tulisan terakhir sampai tulisan edit dihapus, ganti copy Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan sampai sini bisa menangkap ya. Secara umum Bapak Ibu, begitulah proses pembuatan site Bapak Ibu untuk media pembelajaran. Silakan Bapak Ibu kembali lagi kepada kita sebagai guru untuk mengembangkan. Nah, tadi saya menjelaskan secara umum ya bagaimana cara membuat gambarnya, bagaimana membuat isian-isiannya. Nah, kalau yang tadi kita praktekkan itu memang lebih menarik Bapak Ibu karena gambar-gambarnya itu bergerak, tulisan itu bergerak. Kalau mau yang datar-datar saja ya Bapak Ibu silakan tambahkan di halaman home ini ya cuman tulisan saja, nggak bergerak seperti ini. Nah, dan ini lebih menarik kalau menurut saya karena dia bergerak, kemudian lebih menarik perhatian Ananda Bapak Ibu. Jadi untuk halaman-halaman ini silakan Bapak Ibu dipikirkan, dikembangkan sendiri, dikembalikan kepada kita sebagai guru untuk mengembangkan, mengemasnya seperti apa. Kemudian sesi terakhir Bapak Ibu, setelah kita selesai, ini sudah selesai kita ceritanya membuat Google Site. Nah, bagaimana cara kita mau men-share materi ini, link Google Site ini kepada Ananda di Chromebook-nya mereka masing-masing. Nah, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwasannya kita akan memberikannya melalui Google Group Bapak Ibu. Nah, ini di rundown tadi. Kita akan coba belajar sekilas tentang Google Group, bagaimana cara mengirimkannya. Jadi Bapak Ibu, cara mengirimkannya adalah kita pilih di sini Bapak Ibu yang gambar rantai. Ini. Copy publish site link. Kita klik, kemudian kita copy. Sebentar Bapak Ibu, maaf. Kita bagusnya dari halaman home ya. Kita ulang, halaman home. Kita klik copy link.
Kemudian Bapak Ibu silahkan kirimkannya melalui Google Group. Nah, sebelumnya saya sudah membuat Google Group Bapak Ibu. Jadi kalau yang sudah kami lakukan di SMP 1 Kandis, kita sudah siapkan Google Group kelas masing-masing setiap kelas. Jadi ada kelas 9A, kelas 9B, dan seterusnya sampai 9F. Di situ isinya Ananda semua per kelas, kemudian guru mapel yang masuk. Nah, cara mengirimkannya adalah link tadi kita klik, kemudian kita buka tab baru di sini. Kebetulan saya sudah membuat Google Group itu. Nah, untuk buka Google Group-nya sama Bapak Ibu, bisa ketikkan di sini grup atau bisa melalui titik 9 pojok kanan. Nah, kita pilih yang grup. Nah, ini Google Group yang sudah kami siapkan untuk Ananda Bapak Ibu tiap kelas. Dan untuk contoh kali ini saya sudah membuatnya dengan nama apa kemarin ya, saya lupa. Tugas kelas. Nah, ini Bapak Ibu, kelas CITES webinar. Nah, kita klik itu Bapak Ibu, kemudian kita klik new conversation. Di sini akan muncul kotak dialog. Nah, kemudian di sini di subjeknya misalkan matematika. Kemudian tinggal kita letakkan kursornya di bawah, kemudian kita pastikan link tadi Bapak Ibu. Nah, dia tinggal post message. Nah, berarti Bapak Ibu dalam hal ini kita sudah berhasil mengirimkan link Google Sheet itu kepada Ananda. Nah, sekarang coba saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama. Ini saya tutup dulu Bapak Ibu. Kita akan lihat sama-sama. Ananda akan lihat apakah memang sudah masuk atau belum yang sudah di-share oleh gurunya. Saya akan coba buka lagi Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya tutup dulu ya Bu Adi. Saya tutup dulu, kemudian saya akan coba share screen lagi. Oke, lanjut Pak Heri. Ya. Entire screen, ya. Kelihatan Bu Adi? Sudah? Terlihat ya, sudah Pak. Saya sudah buka dua layar Bapak Ibu. Sudah kelihatan? Di sini Bapak Ibu, tadi di kelas saya tadi di kelas katakanlah grup kelas yang kita masukkan, kita kirimkan ini sebagai anak tadi sebagai siswa namanya Abilah. Nah, dia akan muncul di sini kelas grup Google grupnya, nama Google grupnya. Tadi kelas site webinar. Nah, akan muncul di sini bahwasanya gurunya sudah mengirimkan materi. Nah, Heri Ramadhani sudah mengirimkan link matematika. Nah, Ananda tinggal klik ya Bapak Ibu, tinggal klik linknya. Nah, Ananda sudah bisa membuka site materi yang diberikan oleh gurunya Bapak Ibu. Oke, kita coba lihat sampai di latihan tadi Bapak Ibu ya, biar nyambung materinya yang saya sampaikan ini di latihan tadi. Nah, ini. Nah, kita akan praktekkan di sini ketika anak klik make a copy. Nah, di sini sudah menjadi file mereka sendiri. Ananda tinggal mengganti di sini misalkan nama filenya, misalkan nama anaknya Abila. Nah, kemudian Ananda bisa langsung menjawab di situ Bapak Ibu. Jadi tidak download lagi. Jadi Ananda langsung jawab di situ. Nah, misalkan ini jawabannya apa. Jadi anak bisa mengetik di situ Bapak Ibu. Itu contoh Bapak Ibu ya, sembarang ngetik. Nah, jika Ananda sudah selesai, nah gimana cara Ananda itu mengirimkannya Bapak Ibu? Caranya adalah Ananda bisa masuk di sini Bapak Ibu melalui share. Melalui share, kita klik share-nya Bapak Ibu. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Yang ini kita pilih kementerian. Kemudian di kotak add people ini Bapak Ibu, Ananda itu menuliskan, nah kebetulan
kami juga sudah menyiapkan ini link untuk pengumpulan tugas. Link Google Group untuk pengumpulan tugas dengan link Google Group kelas itu beda Bapak Ibu. Nah, jadi kita sudah siapkan. Nah, di link pengumpulan tugas ini tentunya isinya adalah guru-guru, bukan ada siswanya di sana. Nah, di situ kita ketikkan nama grupnya. Kebetulan saya sudah siapkan, misalkan namanya Bapak Ibu, tugas, sites, kemudian webinar ya. Saya sudah buat kemarin. Webinar @guru.smp.belajar.id. Oke, sampai dia muncul Bapak Ibu di bawahnya ini seperti ini ya. Akan muncul dia tugas sites webinar @guru.smp.belajar.id, kemudian kita klik. Kemudian kita send. Berarti Bapak Ibu semuanya dalam hal ini Ananda sudah berhasil mengirimkan tugasnya kepada guru. Nah, sekarang coba kita lihat sebagai guru. Kita lihat di sini sebagai guru, apakah benar anak itu sudah mengumpulkan tugasnya? Kita lihat grupnya Bapak Ibu. Tadi grupnya adalah tugas. Nah, ini tugas sites webinar. Kita coba klik. Nah, Bapak Ibu, muncul di sini si Abilah tadi. Nah, Abilah Razu, Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas. Kita tinggal coba klik, coba kita lihat. Kemudian kita bisa langsung nilai Bapak Ibu di sini. Nah, segitunya Bapak Ibu memudahkan guru dan siswa, tidak ribet ya. Kalau saya pribadi, saya senang dengan cara seperti ini, dengan digitalisasi seperti ini. Saya pribadi nggak banyak mencatat di papan tulis Bapak Ibu. Jadi lebih banyak semuanya di digitalisasi. Bu Ade, Bapak Ibu semuanya, sepertinya saya sudah terlalu lama berbicara, sudah 1 jam lebih, sementara dari kuota yang diberikan kepada saya cuma 50 menit ya. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang, kalau terlalu bertele-tele ya. Tapi intinya saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa menangkap dan bisa menerima ide awal yang kami sampaikan ini terkait site pembelajaran dengan Google Sites ini Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah ya. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya buat narasumber hebat kita pada siang hingga sore hari ini. Ya, terima kasih Bapak Heri Ramadhani atas pemaparan materinya yang luar biasa, berbagi ilmunya kepada kita semua dan menambah insight wawasan pengetahuan luar biasa kita tentang topik yang dibahas pada siang hingga sore hari ini. Ya, untuk sesi berikutnya, mengingat waktu yang juga sudah semakin sore, saya menyapa audien mungkin memberikan kesempatan kepada audien kita ya Pak narasumber untuk tanya seputar materi yang sudah Pak Heri sampaikan tadinya. Ya, untuk pada sore hari ini saya memberikan kesempatan untuk 3 penanya awal. Ya, silakan. Ini ada di SPD ya, telah mengangkat tangan ya. Silakan Ibu Juliana FSI. Bapak kepada narasumber kita, silakan. Ibu Juliana Effendi. Baik, ya kita berikan, silakan yang mau bertanya, kita beri kesempatan kepada audiens. Ya, memang materinya sangat luar biasa. Kita memang memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat narasumber kita. Pemaparannya cukup mudah dipahami, jelas ya. Dan semoga saja apa yang
dalam menyampaikan pembelajaran buat peserta didik kita dimanapun kita bertugas. Tentu ini berkah luar biasa. Semoga ya Allah memberikan balasan pahala atas berbagi ilmu yang disampaikan oleh Pak Heri. Di komentar nggak ada pertanyaan Bu Adi atau udah paham semua ya? Iya. Kita sedang sholat. Ya mungkin ada yang sedang break sholat atau bagaimana ini ya Pak Heri. Yang jelas materi yang dipaparkan tadi itu sangat luar biasa, sangat membantu kita. Untuk link absensi akan kita bagikan di kolom chat setelah sesi webinar ini berakhir, dan Bapak Ibu juga bisa pantau melalui grup WA webinar kita. Jadi tetaplah bergabung di grup WA webinar kita untuk mendapatkan informasi terbaru seputar kegiatan webinar atau apapun nanti ya, termasuk informasi berupa sertifikat ya, dan juga refleksi nanti grup webinar kita. Ya, tugas-tugas juga mungkin nanti yang akan diberikan oleh Pak Heri Ramadhani sebagai feedback bagi kami penyelenggara, apakah materi ini cukup bisa dipahami dengan baik, ya, bisa diaplikasikan oleh peserta webinar pada siang hingga sore hari ini. Baik, ya, mungkin Alhamdulillah. Tanyakannya, alhamdulillah ya, sebagai ini saya memandu itu memang sangat jelas ya, sangat jelas. Jadi mungkin itu juga yang dirasakan oleh peserta webinar kita, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan yang perlu ditanyakan. Tinggal kita melihat ya aplikasi dari pemahaman peserta semuanya ya dalam menggunakan Google Site ini untuk membantu menggunakan mengefektifkan kegiatan pembelajaran digital ya kepada peserta didik. Baik, mungkin sebelum saya tutup ya, saya juga mengapresiasi seluruh kemudian yang telah hadir dan bisa mengikuti dengan sangat antusias ya paparan materi yang disampaikan oleh narasumber kita dari awal hingga akhir tadi. Nah, sebelum saya tutup, saya persilakan kembali kepada Pak Heri sebagai narasumber kita pada kegiatan webinar ini untuk menyampaikan mungkin closing statement penguatan dari materi yang dipaparkan dengan luar biasa tadi. Nah, saya berikan 1 menit pada Pak Heri untuk menyampaikan penguatan. Silakan ya. Pak. Baik, terima kasih Bu Adi. Bapak Ibu semuanya, sebagai closing statement Bapak Ibu, sedikit yang saya sampaikan ini, saya merasa ini hal kecil yang tidak ada apa-apanya Bapak Ibu, tapi jadikanlah hal kecil yang kami sampaikan ini menjadi hal yang berguna, bermanfaat untuk keberlangsungan pembelajaran yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih menyenangkan di era Ananda saat ini Bapak Ibu dengan menggunakan Google Chromebook. Silakan Bapak Ibu, sedikit materi tentang Google Site ini yang saya berikan, sedikit secara umum silakan Bapak Ibu kembangkan, ya, inovasikan bagaimana supaya lebih baik, Ananda semuanya lebih berhasil dalam belajar, ya, terutama bukan hanya nilai pedagogiknya, tapi kita berharap bagaimana Ananda juga karakternya, adabnya ini lebih baik tentunya Bapak Ibu. Itu mungkin Bapak Ibu sebagai closing statement dari saya. Mohon maaf kalau selama penyajian ada bahasa yang kurang jelas ataupun hal-hal lainnya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Hanya kepada Allah saya mohon ampun kalau ada yang salah.
Mungkin itu Bu Ade yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri ya atas pemaparan termasuk juga penguatannya di akhir pertemuan kita. Baik, saya sebagai pemandu kegiatan webinar pada siang hingga sore hari ini juga mengucapkan terima kasih. Ya, sebelum host kita, mungkin kita sama-sama kami untuk seluruh peserta webinar untuk men-on-kan kameranya. Peserta webinar yang masih bergabung hingga sore hari ini untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan adakan sesi foto bersama ya untuk kegiatan webinar kita siang hingga sore hari ini. Mohon peserta webinar yang masih ada di ruang webinar kita untuk ya mengaktifkan kameranya. Apakah Bu Ipa sudah mengambil gambar? Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah mengatakan webinar ini. Dan buat Bapak narasumber hebat kita, terima kasih atas materi yang disampaikan. Sangat luar biasa Bapak yang dapat memberikan inspirasi buat kita semua. Dan buat Bapak kita, kami ucapkan terima kasih telah berkenan hadir dan dalam kegiatan webinar pada hari ini. Kami sangat melihat antusias dari Bapak Ibu. Kami harap secara hari ini dapat memberikan manfaat dan keselamatan bagi kita. Dan tak lupa pula terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan webinar pada hari ini. Mungkin sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap berhubung dengan kami di PNM, dan bagi peserta yang belum bergabung di komunitas belajar Sumalang SMP Negeri 1 Kandis, mohon kesediaannya untuk segera bergabung. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya akan saya tutup dulu webinar ini dengan pantun. Izin ya Bapak Ibu untuk memberi pantunnya. Main gitar pakai senar, warna putih karena prestasi. Saya mohon izin untuk menutup webinar. Semoga materi hari ini dapat diapresiasi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Terus kan kesimpulan. Izin Bapak Ibu keluar.